Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi public relation. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, mari kita mereview terlebih dahulu tentang apa itu public relation. Menurut Wikipedia, hubungan masyarakat atau sering disingkat sebagai humas atau public relation atau PR adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Jadi PR adalah praktik untuk mengelola penyebaran informasi yang ada dalam suatu perusahaan kepada orang lain atau kepada individu-individu lainnya dalam suatu perusahaan maupun di luar perusahaan. Contohnya ketika kita ingin menyebarkan informasi terkait tentang tujuan perusahaan supaya internal dalam perusahaan itu muncul atau bangkit, maka si PR ini akan memberikan motivasi, akan memberikan berbagai macam cara supaya internal dalam suatu perusahaan bisa bangkit dan bisa menyukseskan dari tujuan suatu perusahaan. Begitu juga kepada masyarakat. Nah, itulah tujuan dari PR. Selanjutnya, kita perlu mengerti bahwa dalam PR atau dunia PR ternyata ada namanya struktur organisasi dalam PR. Nah, struktur organisasi dalam PR ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada in-house PR dan yang kedua ada PR agensi. Nah, kedua ini memiliki ciri khas masing-masing dan kedua ini saling berkaitan tetapi mereka berbeda ataupun mereka memiliki ruang lingkup yang berbeda. Nah, untuk menjelaskannya akan dibahas oleh teman saya nanti. Dan kami juga membahas tentang etika, karena ketika kita berbicara tentang public relation, maka otomatis seorang public relation pasti akan berkaitan tentang etika public relation. Maka dari itu, kita juga membahas tentang etika public relation. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang in-house public relation. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita membahas mengenai materi pertama, yaitu tentang struktur in-house atau Internal Public Relations Department. Praktisi in-house PR merupakan suatu bagian dalam perusahaan yang mengatur tentang pembangunan citra suatu perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja in-house PR bekerja untuk satu perusahaan atau satu organisasi. Praktisi in-house juga bekerja pada level yang strategis. Mengapa demikian? Karena meningkatnya kesadaran komunikasi internal dan eksternal perusahaan, seperti munculnya masalah reputasi yang buruk perusahaan, yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya mahal dan harus siap memberikan respon kepada media secara terus-menerus. Dari sinilah in-house PR bekerja untuk meminimalisir masalah yang menimbulkan biaya lebih besar. Nah, praktisi in-house PR itu meliputi dua wilayah yang utama, yaitu ada komunikasi eksternal dan yang kedua ada komunikasi internal. Masuk ke komunikasi yang pertama yaitu yang eksternal. Komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi yang dilakukan kepada pihak eksternal atau pihak luar perusahaan. Tim in-house dalam komunikasi eksternal akan memakai konsultan eksternal untuk kampanye khusus. Contohnya, semacam peluncuran produk atau menyediakan liputan geografis. Tim in-house PR menjalankan departemen PR dan dituntut untuk merespon persoalan dengan cepat. Jane Howard mengatakan tim yang demikian akan memakai konsultan eksternal untuk menyediakan wawasan yang strategis. Contoh dari wilayah eksternal ini yaitu seperti government, stakeholder, perusahaan lain, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi antara bagian manajemen perusahaan dengan para karyawannya. Perusahaan dan organisasi mengakui bahwa komunikasi yang baik di antara keduanya memberi kontribusi peningkatan kinerja
dan membantu memecahkan berbagai persoalan yang mungkin dapat memunculkan konflik. Contoh dari wilayah in-house PR internal ini yaitu karyawan, satpam, manajer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menerangkan PR agensi atau biro konsultan PR, manajemen dan pelaksanaannya. Konsultan PR agensi pada suatu organisasi atau perusahaan memiliki fungsi pendukung atau staff function dalam departemen utama yang terdapat pada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai fungsi pendukung berarti PR bertugas memberikan pandangan saran yang mendukung bagian atau departemen utama atau line function. Secara definisi, konsultan PR adalah penyelenggara jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seorang atau sekelompok yang memiliki keahlian berdasarkan pengalaman serta latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, dan dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum. Dalam pemeliharaan komunikasi yang baik terhadap publik internal maupun eksternal terselubung di dalam pembentukan cita sebagai tujuan akhir PR agensi. Ketika cita telah terbangun dengan positif, seketika itu juga kepercayaan masyarakat digenggam. Adapun manfaat atau fungsi yang diberikan oleh konsultan PR: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan brand atau produk perusahaan. 2. Brand perusahaan menjadi mudah dipercaya karena terpapar citra positif di banyak media. 3. Produk atau brand perusahaan akan tersebar luas di media-media besar. 4. Dengan berita yang positif membuat banyak media ingin meliput informasi perusahaan. Yang kelima, reputasi yang baik membuat citra brand dari perusahaan akan menjadi meningkat. Nah, kemudian ada metode tender, seringkali digunakan oleh perusahaan untuk bekerja sama dengan agensi PR. Nah, ini contoh dari metode tender ya. Ini diambil dari perusahaan agensi yang namanya digital. Namanya itu Aku Digital ya. Nah, di sini ada contoh dari tugas dari konsultan. Yang pertama itu ada develop press release, kemudian ada mobilitas media, kemudian ada distribusi press release. 4 itu ada membantu jalannya atau press conference. Yang kelima itu dokumentasi press conference. Keenam itu ada develop press conference. Develop press kit, maaf. Yang keenam itu ada, yang ketujuh ada report publikasi sebagai bentuk finalisasi gitu. Kemudian ini contoh dari tendernya itu. Tender bronze. Yang pertama itu ada bronze. Itu menghandling media handling gitu. Ada menghandling 5 media online. Kemudian ada develop press kit ya. Kemudian media monitoring report. Nah, itu dari bronze ya. Kemudian ini ada medium ya.
Medium itu ada konsep development, kemudian media handling, itu menghandling 7 media. Kemudian ada press kit, ada press kit di situ ya. Kemudian yang ketiga itu ada enterprise ya, enterprise. Itu ada konsep development, kemudian ada develop press kit, kemudian ada media monitoring. Nah, itulah tadi teman-teman terkait tentang struktur organisasi dalam PR, yaitu ada in-house PR dan PR agensi, dan antara keduanya memiliki perbedaan, di mana PR agensi itu adalah suatu perusahaan yang memang bertujuan untuk menjadi seorang PR, sedangkan in-house PR adalah PR yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi ruang lingkupnya berbeda ya teman-teman. Nah, itulah perbedaan terkait tentang PR agensi dan in-house PR. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang etika seorang PR atau seorang public relation. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai etika public relation. Teman-teman tahu nggak sih apa makna dari etika public relation? Jadi, etika public relation itu merupakan kemampuan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kesadaran etis, yang kedua berpikir secara etis, yang ketiga berperilaku secara etis, dan yang keempat kemampuan yang etis. Yang etis di sini tuh maksudnya itu seperti apa sih? Nah, yang etis di sini tuh maksudnya good moral atau moral yang baik, dan good manner, perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik dalam berhubungan dengan publik. Selanjutnya ada tujuan dari etika public relation. Nah, kenapa sih etika public relation ini dibutuhkan pada saat kegiatan praktisi PR? Yang pertama, karena untuk memberikan panduan untuk mendapatkan pengertian tentang isu-isu etika yang penting dalam dunia public relation dan komunikasi perusahaan di masa sekarang maupun di masa depan. Yang kedua, untuk membantu pembentukan perilaku yang mendukung konsep bahwa etika adalah kunci dari profesionalisme dan kredibilitas di bidang public relation. Yang ketiga, untuk membimbing pengambilan keputusan sehari-hari secara etis. Oke, lanjut ya. Nah, dari pengertian, tujuan, kita dapat memberikan contoh mengenai etika public relation. Yang pertama nih, aku contohin itu, contohnya adalah menjaga citra dan nama baik dari perusahaan. Nah, seorang PR harus selalu berbicara baik dengan hal-hal positif. Hal-hal positif mengenai suatu perusahaan tentunya. Jangan sampai seorang PR itu menjelekkan perusahaan karena dapat mempengaruhi citra perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga perilaku dan sikap. Seorang praktisi public relation itu dituntut untuk selalu berhubungan dengan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang PR itu harus bisa menjaga sikap dan perilakunya sesuai dengan etika. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan publik. Nah, salah satu kunci keberhasilan seorang public relation itu salah satunya adalah menjalin hubungan baik dengan publik. Seorang PR itu bisa bekerja sama dengan publik secara mudah dalam berbagai kegiatan apabila dia bisa menjaga hubungan baik dengan publik. Yang keempat yaitu menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, di sini peran dari praktisi public relation itu sangat dibutuhkan. Seorang PR itu harus mampu menjaga semua informasi rahasia milik perusahaan atau organisasi. Tidak semua informasi suatu perusahaan itu harus disampaikan kepada publik. Apabila rahasia itu jatuh ke tangan publik, kemungkinan perusahaan itu bisa mengalami kerugian dan bahkan dapat memberikan dampak yang sangat besar. Nah, lanjut aja ya ke contohnya yang kelima, yaitu menjaga cara berkomunikasi dengan publik.
Teman-teman tahu nggak sih faktor utama yang memengaruhi dalam public relation? Pastinya faktor utama itu adalah komunikasi, benar nggak? Nah, seorang PR itu harus mempunyai etika dalam berkomunikasi. Jangan sampai seorang PR itu menyinggung perasaan publik karena dapat mengakibatkan penilaian negatif terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, contoh yang keenam yaitu berperilaku sesuai dengan kode etik profesi public relation. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang praktisi PR itu memiliki aturan tingkah laku yang diatur dalam peraturan kode etik profesi public relation. Kode etik ini merupakan pedoman seorang PR untuk bersikap dan berperilaku dalam menjaga citra organisasi atau perusahaan. Lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu penuh dedikasi dalam profesinya. Nah, seorang praktisi public relation itu harus penuh pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Seorang praktisi public relation itu harus mempunyai dedikasi tinggi untuk menjunjung komitmen dalam menerapkan dan mematuhi etika public relation. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.